Polemik soal riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Titik sorotan publik kini mengarah pada sebuah dokumen penting, surat penyetaraan dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Kemdikbud yang disebut-sebut menyetarakan UTS Insert Sydney dengan jenjang pendidikan setingkat SMK di Indonesia. Kejanggalan semakin menumpuk ketika data pendidikan Gibran yang ditampilkan KPU tidak sinkron dengan keterangan dari Sekretariat Negara. Timeline pendidikan yang seharusnya lurus justru tampak janggal dan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan baru-baru ini, publik mendapat tambahan kesaksian dari seorang permanent resident Australia bernama Iksan Katonde. Ia bercerita dalam wawancara dengan kanal Hersubeno Point bahwa dirinya pernah diminta oleh Kedubes RI untuk menemani Gibran saat berada di Sydney. Dalam kesempatan itu, Gibran sendiri mengakui kepadanya bahwa ia tidak menyelesaikan program di Sydney. Yang dijalani hanyalah kursus bahasa Inggris di INSEARCH selama sekitar 6 bulan, lalu ia kembali ke Indonesia sebelum program berakhir. Padahal kursus bahasa Inggris di sana biasanya berdurasi 9 bulan. Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran, gitu ya. Ya, permintaan Gibran waktu itu ya bahwa dia keliling kota Sydney dan dia sempat juga bilang sama saya, ngasih tahu dia minta antarkan itu ya. Dia mau lihat, dia bukan minta antarkan, dia pengen lihat dia sekolahnya dulu. Itu di INSEARCH ya. Nah, INSEARCH itu namanya bukan UTS INSEARCH, Pak. Namanya INSEARCH Language Center. Oh, INSEARCH Language Center. Bahasa dong itu ini ya? Itu berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau INSEARCH ini, INSEARCH Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Boleh ke INSEARCH sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS. Tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini, Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini. Itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu dia sebentar, nggak cukup 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran begitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Maksudnya gini, INSEARCH itu ya program bahasa Inggris untuk bisa sekolah di university. Oh, jadi tidak UTS semua saja ya? Mahasiswa university. Ya, university kan harus semuanya komunikasi semua dalam bahasa Inggris ya. Kalau orang tidak bisa berbahasa Inggris, gimana mau mengerti sekolah kuliah di sana? Makanya untuk meningkatkan TOEFL kita supaya mampu belajar di university, itu semuanya dikhususkan ke college. Salah satu college-nya namanya INSEARCH Language Center. INSEARCH itu sudah tidak ada, tapi sekarang dia ganti programnya, Pak. Sudah diambil alih sama UTS, namanya sekarang UTS College. UTS College namanya. Namanya sekarang UTS College, dan tempat gedungnya di dalam gedung kampus UTS sekarang ini. Mata pelajarannya apa? Hanya bahasa Inggris juga atau ada matrikulasi yang lain? Sekarang sudah jadi matrikulasi. Tapi dulu sekarang sudah jadi matrikulasi, persiapan menuju university. Nah sekarang ini kalau kita sekolah 1 tahun di INSEARCH, di UTS College, sekolah 1 tahun di UTS College, itu bisa tahun kedua, tingkat kedua di UTS. Matrikulasi ya. Kalau dulu Pak, kita awal di bawah tahun 2020-an, itu INSEARCH Language Center khusus bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahasa Inggris melanjutkan ke university. Namanya seperti ini, Pak. Dulu di sini di Australia disebutnya English for Further Study. Inggris untuk sekolah berikutnya ya. Just English. Nggak ada matematik, nggak ada kimia, nggak ada fisika, nggak ada segala macam pelajaran, nggak ada. Fakta-fakta ini menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa lembaga kursus bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan? Bagaimana mungkin pengalaman belajar 6 bulan ditulis dalam dokumen resmi seakan dijalani selama bertahun-tahun? Polemik ijazah Gibran belum menemukan jawaban akhir. Namun satu hal jelas, publik semakin mendesak agar ada transparansi penuh tentang riwayat pendidikan sang wakil presiden.